Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fatur Rahman dari Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap kelas 1C dengan nomor induk mahasiswa 20020754. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran penetrasi cahaya. Untuk prosedurnya adalah apabila kita sudah membuat alat sesidis, pada saat pengukuran sesidis atau keping sesi dirangkai dengan mur atau baut dan dihubungkan dengan tali, diikat, lalu lakukan pengukuran pada badan perairan. Ketika sesidis masuk ke dalam air hingga tak terlihat, maka itu bisa dijadikan data pertama, yaitu X1 pembacaan sesidis awal tidak terlihat. Kemudian sesidis ditarik lagi dari dasar perairan hingga muncul sebagai pembacaan sesidis awal terlihat. Cahaya matahari yang masuk ke badan perairan akan mempengaruhi sifat-sifat optis pada air. Sebagian cahaya matahari akan diabsorpsi dan sebagian lagi akan dipantulkan ke permukaan perairan. Cahaya dengan gelombang yang pendek adalah yang paling kuat. Pembiasan akan mengakibatkan badan perairan terlihat gelap meskipun aslinya jernih. Semakin keruh badan perairan, maka jarak pandang dari alat sesidis akan semakin dekat. Proses tersebut bisa kita lihat dari keping sesi yang kita masukkan ke dalam air. Pengamatan penetrasi cahaya bisa kita hitung menggunakan rumus PC penetrasi cahaya sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2, di mana X1 adalah pembacaan sesidis awal tidak terlihat berapa meter, X2 pembacaan sesidis awal terlihat berapa meter. Lalu kita masukkan X1 nya sudah didapat dari pengukuran 0,37 meter ditambah dengan 0,35 meter, yaitu sebagai X2, lalu dibagi 2 dan hasilnya 0,36 meter. Berdasarkan pengukuran penetrasi cahaya, cahaya matahari yang masuk pada badan perairan akan mempengaruhi sifat-sifat optis pada air. Sebagian cahaya matahari akan diabsorpsi dan sebagian lagi akan dipantulkan ke permukaan badan perairan. Pembiasan cahaya pada badan perairan mengakibatkan badan perairan menjadi gelap, padahal badan perairan tersebut airnya lumayan jernih. Suatu badan perairan yang terlihat sangat keruh akan menyebabkan jarak pandang dari sesidis itu akan semakin dekat. Itu bisa kita lihat dengan sesidis yang kita celupkan ke dalam badan perairan yang berwarna hitam putih tersebut. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengukuran suhu pada badan perairan. Namun suhu yang saya ukur adalah suhu pada kelembaban udara menggunakan aplikasi barometer. Aplikasi tersebut saya download pada handphone dan selanjutnya saya gunakan aplikasi tersebut. Untuk suhu pada waktu 5 menit pertama adalah sebesar 24 derajat Celcius. Kelembaban udara pada 5 menit kedua suhunya adalah 24 derajat Celcius. Kelembaban udara di daerah badan perairan pada menit ketiga suhu yang telah didapat adalah sebesar 24 derajat Celcius. Ini merupakan hasil pengukuran suhu kelembaban udara pada badan perairan menggunakan aplikasi barometer. Pada hari pertama, di 5 menit pertama, suhu dihasilkan sebesar 24 derajat Celcius sebagai A1. Pada 5 menit kedua, suhu didapat 24 derajat Celcius sebagai A2. Kemudian 5 menit ketiga, suhu 24 derajat Celcius sebagai A3. Maka suhu rata-rata A1 ditambah A2 ditambah A3 dibagi 3. 24 derajat Celcius ditambah 24 derajat Celcius ditambah 24 derajat Celcius dibagi 3. Hasilnya suhu rata-rata adalah 24 derajat Celcius. Pada pengukuran suhu suatu badan perairan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya musim, lintang, ketinggian air dari permukaan air laut, sirkulasi udara, serta kedalaman dari badan perairan. Tinggi rendahnya suhu pada badan perairan sangat mempengaruhi pada kehidupan organisme air, terutama pada plankton. Suhu yang lumayan hangat sangat diperlukan oleh plankton untuk meningkatkan kebutuhan oksigen.
Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran debit air sungai. Debit sendiri adalah jumlah air yang melewati sungai dalam periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan meter kubik per sekon. Alat yang digunakan untuk mengukur debit air sungai diantaranya ada meteran, kemudian tali, selanjutnya ada tiang, pancang atau kayu, dan bahannya adalah badan perairan itu sendiri. Setelah proses pengukuran kedalaman dan arus dari sungai, debit air dapat dihitung dengan mengkalikan kecepatan air dengan luas permukaan badan perairan. Rumusnya adalah debit air sama dengan V dikali A. Satuannya meter kubik per sekon. Debit air D sebagai debit air yaitu meter kubik per sekon satuannya. V yaitu kecepatan arus meter per sekon, A luas permukaan sungai. A dapat dicari dengan rumus A L kali D, di mana L sebagai lebar sungai dengan satuan meter, D kedalaman air dengan satuan meter. Lalu setelah proses pengukuran diketahui A lebar sungai selebar 5,3 meter dikali 1,5 adalah kedalaman. A sama dengan 7,95 meter persegi. Setelah diketahui luas permukaan dari sungai tersebut, kita bisa menghitung debit air sama dengan kecepatan dikali luas permukaan sungai. 0,25 meter per sekon dikali 7,95 meter persegi. Debit air adalah 1,98 meter kubik per sekon. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran debit aliran sungai diantaranya: 1. Curah hujan, kemudian ada bentuk dari daerah aliran sungai, kemiringan daerah sungai, dan kerapatan dari daerah sungai tersebut. Jika luas pengukuran permukaan lebih dari satu titik, maka gunakan rumus A sama dengan L1 dikali D1 ditambah L2 dikali D2 ditambah Ln dikali Dn dibagi N. Perkenalkan, nama saya Mega Rahmawati dengan NIM 200207056, kelas TPPL 1C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penentuan kecepatan arus. Pengukuran kecepatan arus diukur dengan menggunakan tali dengan panjang 3 meter yang salah satu ujungnya diikat dengan pelampung yang berupa botol yang berisi 80% air. Stopwatch di sini yaitu untuk mengukur seberapa lama tali dapat tertarik dengan sempurna. Dapat dilihat pada video bahwa tali tertarik dengan sempurna dengan waktu 12 detik. Setelah melakukan pengukuran kecepatan arus, lalu kita melakukan perhitungan, yaitu dengan rumus V sama dengan S per T. V sendiri di sini yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. S adalah jarak antara titik A dengan titik B, yaitu panjang tali yang tadi kita gunakan sepanjang 3 meter. Dan T adalah waktu yang diperoleh dari seberapa lama tali dapat tertarik dengan sempurna. Jadi di sini dapat diketahui bahwa V sama dengan 3 meter per 12 detik. Jadi pada kali ini kecepatan arus sungainya adalah 0,25 meter per sekon. Pengukuran kekeruhan. Kekeruhan diukur dengan menggunakan peralatan optik khusus di laboratorium atau di lapangan. Cahaya diarahkan melewati sampel air dan jumlah cahaya tersebar diukur. Unit pengukuran tersebut disebut Neplometric Turbidity Unit atau NTU, atau suatu kesatuan lainnya seperti FAU, FNU, dan lain-lain. Semakin besar hamburan cahaya, maka semakin tinggi kekeruhan. Nilai kekeruhan rendah menunjukkan tingkat kejernihan air. Nilai yang tinggi menunjukkan kejernihan air yang rendah. Turbidimeter adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kekeruhan. Prinsip kerja turbidimeter, alat akan memancarkan cahaya pada media atau sampel dan cahaya tersebut akan diserap, dipantulkan atau menembus media tersebut. Cahaya yang menembus media pengukuran akan diukur dan ditransfer ke dalam bentuk angka. Jika seberkas cahaya dilewati melalui sampel keruh, intensitasnya dikurangi dengan hamburan dan jumlah cahaya yang tersebar tergantung pada konsentrasi dan distribusi ukuran partikel. Turbidimeter merupakan alat yang digunakan untuk menguji kekeruhan. Yang biasanya dilakukan pengujian adalah pada sampel cairan, misalnya air. Salah satu parameter pengujian air adalah kekeruhan air yang diuji menggunakan turbidimeter. Sejenis digunakan untuk mengukur kekeruhan air di danau atau di laut. Atau bisa digunakan untuk mengukur kecerahan suatu perairan. Satuan yang digunakan adalah sentimeter berdasarkan hilangnya visuality dari sejenis ini. Nah,
dasarnya adalah berwarna hitam putih. Cara penggunaannya adalah dengan cara diturunkan ke dalam air dengan tangan hingga kedalaman di mana sejenis ini menghilang dari pandangan. Kemudian jarak tersebut direkam lalu dicatat di dalam pengamatan. Sejenis ini mudah digunakan dan murah. Digunakan untuk pemantauan sungai, kemudian ada kekurangannya karena penggunaannya terbatas. Kemudian juga kalau misalkan sejenis ini tidak terlalu berat sehingga mengakibatkan dia akan bergoyang atau bergerak sehingga membuat pengukuran akan semakin sulit. Nah, cara penggunaannya adalah tinggal dimasukkan ke sejenis ke dalam sebuah perairan, kemudian lihat dari gambaran atau visual dari sejenis ini sampai dia mulai menghilang dan ukur kedalamannya dari tali yang terpasang pada sejenis tersebut. Saya akan menjelaskan tentang TDS. Apa itu TDS? TDS adalah singkatan dari Total Dissolved Solid yang dalam bahasa Indonesia berarti jumlah zat padat terlarut. TDS merupakan indikator dari jumlah partikel atau zat tersebut, baik berupa senyawa organik maupun non-organik. Pengertian terlarut mengarah kepada partikel padat di dalam air yang memiliki ukuran di bawah 1 nanometer. Satuan yang digunakan biasanya ppm atau part per million atau yang sama dengan miligram per liter untuk pengukuran konsentrasi massa kimiawi yang menunjukkan berapa banyak gram dari suatu zat yang ada dalam 1 liter cairan. Untuk mengukur TDS dalam air, kita dapat menggunakan TDS meter. TDS meter merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur total padatan atau partikel yang terlarut dalam air. Alat ini digunakan untuk menghitung elemen padatan terlarut dalam air yang tidak terlihat oleh mata manusia. Elemen padatan berwujud elemen seperti kandungan metal, misalnya metal, aluminium, tembaga, mangan, ataupun elemen non-padatan seperti mikroorganisme lainnya. Cara penggunaan TDS meter 3 yaitu menyiapkan air PDAM atau air yang akan diukur TDS-nya. Di sini pada alat TDS meter terdapat 3 tombol, yaitu yang pertama terdapat tombol on off, yang kedua terdapat tombol temp atau untuk mengatur temperatur yang terdapat dalam air sampel. Langkah pertama, dibuka alat TDS meternya, lalu dimasukkan ke dalam air sampel, lalu klik on, tunggu beberapa saat. Jika angka sudah bergerak, maka tombol hold ditekan untuk mengunci kalau angkanya sudah stabil. Jadi bisa dilihat bahwa angka TDS-nya 230 ppm. Substrat perairan. Substrat perairan merupakan dasar perairan di mana biota atau makhluk hidup lain dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Pada substrat perairan yang lunak seperti pasir berlumpur, akan banyak dijumpai biota yang ditemukan pada substrat ini, seperti pada kelas gastropoda yaitu Strombus, Urceus, dan Turritella terebra. Biota yang ditemukan dari kelas gastropoda meliputi Neriti plicata dan Neriti maxima. Sedangkan biota yang ditemukan dari kelas Bevavia adalah Trachycardium rugosum. Pengambilan sampel substrat perairan pada sungai dapat dilihat pada video berikut. Dapat dilihat pada video bahwa ini adalah proses pengambilan sampel substrat dari dasar sungai. Pengambilan menggunakan botol plastik. Mengambil sampel kira-kira tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Hasil substrat ini adalah substrat perairan dari sungai yang telah diendapkan selama 1 malam. Dapat dilihat bahwa substrat pada sungai tersebut mengendap di bawah. Kita bisa pindahkan air untuk melihat lebih jelas apa substrat yang ada pada sungai tersebut. Dapat dilihat. Dari hasil analisis kelompok kami,
tekstur yang telah dilihat melalui penglihatan atau dengan panca indera bahwa substrat pada sungai tersebut berupa pasir berlumpur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pengamatan evaporasi dan transpirasi dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui proses terjadinya evaporasi dan transpirasi. Kemudian, tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui besarnya evaporasi dan transpirasi. Alat dan bahan yang digunakan pada pengamatan kali ini diantaranya, untuk alat ada ember plastik, bisa menggunakan baskom, kemudian ada penggaris, dan baskom besar untuk tempat air. Selanjutnya, ada bahan yang saya gunakan adalah tanaman air, yaitu mata lele. Bagaimana proses evaporasi dan transpirasi dapat terjadi? Untuk metodenya, yang pertama, air diusapkan dalam beberapa buah ember plastik. Kemudian air dalam ember diukur volumenya atau ketinggian air sebelum perlakuan. Yang ketiga, ember sampel diisi dengan tanaman air dengan biomasa atau penutupan 100%, 50%, dan 25%, serta ada yang tanpa penutupan. Selanjutnya, ember sampel ditaruh di bawah terik sinar matahari langsung. Ember sampel setiap hari diamati volume dan ketinggian airnya. Hitung pengurangan volume air per harinya. Kemudian tambahkan makrofita atau tumbuhan air. Yang saya gunakan adalah mata lele sebanyak 100% penutupan, 50% dan 25%, dan satu wadah tidak ada penutupan. Wadah sampel terisi penutupan makrofita sebanyak 100% dan 25 serta 50%. Kemudian sampel ditaruh di bawah terik matahari langsung. Hasil pengamatan pengukuran evaporasi dan transpirasi hari kedua. Hari ketiga pengukuran pengamatan evaporasi dan transpirasi. Setelah hari pertama, kedua, dan ketiga pengamatan evaporasi dilakukan, kemudian buatlah tabel hasil pengukuran. Seperti inilah tabel yang saya buat pada pengukuran evaporasi dan transpirasi. Ketinggian air turun dari hari ke hari. Hari pertama, sampel 25% turun 0,3 cm, 50% turun 0,2 cm, dan 100% turun 0,5 cm. Hari kedua, sampel 25% turun 0,4 cm, 50% turun 0,6 cm, dan 100% turun 0,5 cm. Pada hari ketiga, sampel 25% turun 0,3 cm, 50% turun 0,4 cm, dan 100% turun 0,3 cm. Pada pengukuran sampel air tanpa ditutupi makrofita, ketinggian air pada hari pertama turun 0,5 cm, hari kedua turun 0,5 cm, dan pada pengamatan hari terakhir juga turun sebesar 0,5 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Inatul Faiza Akbar dari Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1C dengan NIM 200207057. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari salinitas air. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Salinitas air yang akan dilakukan adalah pengukuran salinitas air di Sungai Sidomulyo. Karena Sungai Sidomulyo merupakan sungai air tawar, yaitu sungai yang memiliki kadar garam rendah sekitar 0,05%. Namun, jika kadar garam yang terkandung dalam suatu sampel air atau apapun yang terkandung antara 3% hingga 5%, maka air tersebut disebut air payau atau salin. Sedangkan jika air yang
kadar garam yang terkandung dalam air lebih dari 5%, maka dinamakan air brine. Metode yang digunakan untuk mengukur salinitas air ada 4. Yang pertama, metode pembiasan cahaya atau metode refraktometri. Metode ini digunakan dengan memanfaatkan peristiwa pembiasan cahaya karena adanya perbedaan kecepatan perambatan cahaya di udara. Metode ini cenderung banyak digunakan karena lebih praktis dan tingkat akurasinya baik. Selain itu, refraktometer juga bervariasi modelnya, seperti model benchtop, model digital portable, dan manual portable. Selanjutnya yang kedua adalah metode elektrokimia. Pengukuran kadar salinitas pada metode ini memanfaatkan interaksi dan aktivitas elektrostatis yang terjadi antara kation dengan anion yang terdapat dalam sampel. Hasil yang dibaca dari alat ini yaitu berupa salinitas per 1000 atau part per thousand. Satuan itu juga dapat diubah menjadi gram per liter. Kemudian yang ketiga ada metode titrasi klor. Metode ini didasarkan pada reaksi reduksi oksidasi antara ion klorida dengan ion perak dan kalium kromat yang berperan sebagai larutan indikator. Metode ini juga disebut metode Moore. Dalam hal ini, ion klorida yang terkandung dalam sampel air diikat oleh perak nitrat sehingga menghasilkan endapan putih. Endapan ini kemudian direaksikan dengan kalium kromat dan menghasilkan endapan merah pada perak kromat. Metode ini dilakukan dengan menggunakan alat burat kaca atau glassware. Namun, ada juga yang menggunakan alat automatic titrator dengan model titrator redox atau titrator konduksi TV dan sudah banyak digunakan karena hal ini menghasilkan hasil titrasi yang akan lebih akurat dan lebih presisi dibandingkan dengan menggunakan titrasi manual. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan metode berat jenis. Salinitas air juga dapat digunakan dengan mengukur berat jenis atau densitas. Hubungannya dengan densitas adalah sudah tertulis di TEOS 10 dan dikaji ulang oleh Smith dan kawan-kawan sebagai fungsi yang terhadap konduktivitas dan juga suhu. Alat yang digunakan dalam metode berat jenis adalah hidrometer. Namun pengukuran ini bersifat sementara dan hanya sebagai pengukuran salinitas secara kasar. Kemudian pengukuran selanjutnya dari air sungai tersebut adalah dari warna, rasa, dan bau. Warna dari air sungai Sidomulyo sedikit kecoklatan karena sedang musim penghujan sehingga air tersebut tercampur dengan partikel-partikel seperti tanah, pasir, ataupun kotoran lainnya. Kemudian dari bau, air sungai Sidomulyo memiliki bau yang tidak cukup menyengat karena tidak banyak sampah yang terkandung di dalamnya, namun sedikit amis karena adanya hewan-hewan seperti ikan dan yang lainnya, hewan-hewan lainnya. Dan juga air tersebut sudah bercampur dengan kotoran-kotoran dari hewan-hewan tersebut dan sudah tercampur dengan hewan yang sudah mati lalu terdekomposi dengan mikroba lainnya.